Kalau Tuhan oke lah, beliau tidak memerlukan banyak makanan. Tetapi kita yang memerlukan. Kita memerlukan makanan ini untuk diri kita, untuk kemajuan kita dalam proses kerohanian. Om Swastiastu. Pernah ada seseorang bertanya, Bli, gimana sih caranya biar kita beragama Hindu ini sederhana atau simpel? Pertanyaannya cukup menarik. Mengapa? Karena sampai saat ini anggapan bahwa agama Hindu ini cukup menelan banyak biaya, kemudian terlihat memboroskan, ini masih menjadi seperti PR. Apakah memang benar Hindu ini terlihat begitu memboroskan, atau karena pemahaman kita yang kurang tentang agama Hindu yang sesungguhnya? Pertanyaan ini menjadi menarik karena sebenarnya dalam Hindu ini sudah diberikan berbagai acuan agar kita dapat menjadi orang yang sadar akan Tuhan tetapi tidak membebani dirinya. Karena itu sangat penting sekali mengerti lebih jauh. Ada nggak sih sebenarnya pelajaran atau pengertian bahwa Hindu itu bisa dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin? Kalau kita kutip sebuah sloka dari Bhagavad Gita yang berhubungan dengan persembahan pertama mungkin, bahwa seseorang bisa saja mendapatkan kasih sayang Tuhan hanya dengan mempersembahkan daun, bunga, api, ya, tetapi dengan perasaan yang penuh cinta atau ketulusan. Patram puspam palam toyam, yume bhaktya prayachati. Jadi mempersembahkan daun, bunga, api, ya, dengan perasaan atau dengan cinta bakti kepada Tuhan, beliau akan menerimanya. Sesederhana itu kalau kita melihat dari persembahan. Yang lebih menarik lagi bahwa sebenarnya untuk mencapai moksa pun kita juga diberikan cara yang sangat mudah. Ada sebuah sloka yang mengatakan bahwa yam yam wapi semaran bawah tiajante ate kalewaram tam tam ewaiti kontea sadatat bahwa bawitaha. Keadaan manapun yang diingat seseorang pada saat ia meninggalkan badannya, maka keadaan itu yang dicapainya. Kan? Anta kale camam ewas semaran muktua kalewaram. Jadi kalau seseorang mengingat aku sebagai Tuhan yang Maha Esa pada saat ia meninggalkan badannya, maka ia akan mencapai kepadaku. Jadi ini janji Tuhan. Sesederhana itu. Jadi hanya mengingat pada saat kita meninggalkan badan. Namun untuk mencapai tahapan seperti ini, seseorang juga perlu latihan. Latihannya apa? Dengan cara mengingat Tuhan setiap saat. Karena itu makanya yang menjadi sederhana itu, yaitu berusaha bagaimana kita menjadi pengingat, menyadari Tuhan yang Maha Esa setiap saat. Sederhana sekali. Kemudian bagaimana pikiran kita agar bisa selalu terfokus atau selalu berpikir dengan Tuhan. Kita cermati dalam Bhagavad Gita bahwa untuk mencapai pengertian seperti ini, seseorang harus disucikan. Disucikan tentu yang pertama yaitu melalui pengucapan nama-nama suci Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan makan. Makan ini sangat berpengaruh. Kalau kita perhatikan, makan ini kan masuk dari mulut, kemudian dia sarinya dinikmati oleh badan. Tetapi kesadaran dari makanan ini berpengaruh kepada pikiran kita.
Sehingga secara tidak langsung pikiran kita ini akan menjadi tercemar atau disucikan. Karena itu Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa Yajya sista sinasantu mucanti sarwakil bisai bujantiti tuagam papa yepa cantia atmakaran. Jadi para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala reaksi dosa karena mereka memakan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu sebagai korban suci. Sedangkan orang lain yang menyiapkan makanan untuk kepentingan badannya saja, kepentingan dirinya sendiri, tanpa mempersembahkannya terlebih dahulu, dia hanya makan dosa saja. Jadi penyucian ini bisa diterima dari makanan. Saat kita makan makanan, kalau dalam bahasa Bali lungsuran atau sisa persembahan, itu akan menyucikan hati kita. Nah, kalau sudah disucikan seperti itu, maka ingatan kita pun menjadi jernih. Ingatan yang utama adalah ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan jalan seperti ini, setelah kita makan yang berkualitas, ingatan kita juga disucikan. Kemudian kita mulai mengucapkan nama suci Tuhan dengan berkualitas. Ingatan kita akan terfokus dengan Tuhan. Karena itu jalan untuk mencapai kepada Tuhan akan menjadi lebih mudah. Meninggal, ingat kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan atau mencapai moksa. Dari makan itu sangat sederhana. Makan dan mengucapkan nama suci Tuhan ini adalah kunci bagaimana kita mencapai moksa. Makan yang berkualitas artinya makan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu mengucapkan nama suci Tuhan, kesadaran kita diperbaiki, kesadaran kita berkesadaran Tuhan. Saat kita meninggal dunia, kita akan ingat dengan Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Dewa Brahma, berkaitan dengan zaman sekarang. Zaman yang susah sekali untuk maju dalam kerohanian. Tapi Dewa Brahma memberikan sebuah jalan yang sangat mudah. Sampai beliau mengulang sampai 3 kali ketegasan beliau tentang pengucapan nama suci Tuhan. Harir nama ewa kewalaku. Kalau nasti ewa gatir anyataha. Jadi tidak ada cara lain, dan tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari pengaruh zaman kali. Seseorang harus mengucapkan nama suci Tuhan, nama suci Tuhan dan nama suci Tuhan. Bahwa tidak ada cara lain sampai diulang 3 kali. Pengucapan nama suci Tuhan diulang juga 3 kali. Nah, itu betapa pentingnya pengucapan nama suci Tuhan. Dan memang salah satu syarat yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu pengucapan nama suci Tuhan, khusus untuk zaman ini. Namun pengucapan nama suci Tuhan tidak serta-merta tanpa ada penyucian di dalam hati kita. Penyucian ini bisa didapatkan dengan cara makan yang baik atau makan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu dengan Tuhan. Inilah tujuan umat Hindu kenapa kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu kaya, beliau tidak menerima apa yang kita persembahkan, tidak. Tapi wujud syukur kita, bagaimana kita memanfaatkan sisa persembahan itu untuk kesucian kita. Kalau Tuhan oke lah, beliau tidak memerlukan banyak makanan. Tetapi kita yang memerlukan. Kita memerlukan makanan ini untuk diri kita, untuk kemajuan kita dalam proses kerohanian. Inilah yang membuat kenapa Hindu itu sederhana. Sesederhana itu kita harus memahami juga maksud dari bagaimana sebenarnya kita menjadi sadar akan Tuhan. Jangan sampai kita membuat niatnya yang besar, tapi kesadaran kita kesadaran yang materialistis. Artinya apa? Kita membuat niatnya besar, tetapi kita dipengaruhi oleh ego, ingin membanggakan diri. Setelah itu kita sendiri yang susah.
Ini perlu diperhatikan. Kalau kita selalu berkutat bahwa Hindu ini rumit, Hindu ini susah, Hindu ini banyak biaya, maka kita akan menjadi kurang menikmati menjadi orang yang beragama Hindu. Banyak jalan dalam Hindu. Ya tamam berapa diante tamsa taiwa bajami aham. Jadi banyak jalan yang disempuh seseorang untuk mencapai kepada Tuhan. Tapi intinya bagaimana biar ingat kepada Tuhan. Karena itu mari semeton umat sedharma, kita jangan berpikir bahwa Hindu ini susah. Kalau kita merasa susah dengan niatnya yang besar, kita sederhanakan. Kita punya aturan, kita punya cara yang sesederhana mungkin. Kalau itu juga masih diberatkan, kita ikuti aturan-aturan yang sudah juga dijelaskan di dalam sastra-sastra atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para penglingsir kita. Jangan dibuat seolah-olah Hindu ini menjadi sangat rumit. Kita harusnya berbahagia. Susukam kartum avyayam. Menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Santi, seperti salam kita setiap hari. Santi, santi, santi. Bagaimana kita mendapatkan kedamaian-kedamaian. Kalau kita beryadnya tidak damai, berarti ada yang salah dengan cara kita melakukan yadnya. Kalau kita beryadnya tidak mendapatkan kebahagiaan, berarti ada yang salah dari cara kita beryadnya. Baik, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus channel Sroka Weda. Yang akhiri, semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.